meluap banjir bandang sepertinya. Makanya kalau nanti hujan kita harus lekas. Di balik pegunungan yang begitu megah, tersembunyi sebuah lembah yang dijaga alam dalam diamnya. Pohon-pohon berjajar penuh lumut, dedaunan rapat menutup langit, dan di antara semak mengalir sunyi suara sungai kecil yang tak pernah kehabisan cerita. Tak banyak yang tahu tempat ini, bahkan peta pun enggan menggambarkannya dengan jelas. Pagi ini kami hendak menjelajah lembah. Seperti ini kondisinya. Perjalanan kami dimulai dari tempat yang tampaknya biasa saja. Sebuah perkebunan milik warga, sunyi namun terasa ramah. Seperti ini belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Dulu pernah tapi belum sampai ke masuk ke dalam. Sekarang kita mencoba untuk menjelajahi lembah ini. Apa yang ada di sana nanti masih belum kami ketahui. Dalan ini bener apa iki, Wah? Jal nonton map dingin, kayaknya udah gue dalan. Ya, seperti ini pemandangannya. Rencana kita akan ke area sana. Kita melewati perkebunan labu siam punya warga. Hah? Kucing. Kucing? Yo katon. Siapa? Barusan sempat tersasar karena kita belum pernah lewat sini. Ternyata jalan nah biar kita lewat gini. Nah, sekarang kita coba bernavigasi. Kita cari jalan agar bisa sampai di lokasi yang ingin kita tuju. Karena kita belum pernah, sama sekali belum pernah ke sini, maka kita menggunakan bantuan map agar tidak tersesat nantinya. Ini ada jembatan ya, kita melewati aliran sungai, bisa dilihat. Nanti tujuan kita nanti di lembah ini. Sama sekali belum pernah ke sana. Penasaran? Ya. Terus ikuti petualangan kami. Lewat orang lagi panen luncang. Kami Pak. Iya, maaf Pak. Aku kayaknya bener resik nak Bang.
Kita baru saja melewati air. Kalau aliran sungai kecil ini ternyata jernih, sebenarnya bisa dimanfaatkan jika kita butuh nanti, berbeda dengan sungai yang agak besar tadi. Kalau yang tadi, sungai yang tadi sepertinya sungainya kotor itu. Kita masih lanjut, masih belum sampai perbatasan ladang dengan hutan. Kita berbagi tugas untuk mencari jalan karena memang sebelumnya belum pernah ke sini. Teman saya yang satu lewat sana untuk mengecek apakah jalannya sana atau bukan. Sementara saya menyusuri aliran sungai ya, juga mengecek apakah jalannya jangan-jangan ini. Sepertinya di situ ada jalan soalnya. Masih terus lanjut. Sekarang kita sudah berpindah vegetasi. Sekarang sudah masuk hutan gelagah ini. Sudah bukan ladang warga. Teman saya sepertinya sudah di depan. Man, dek-dekin Wan. Semakin jauh kaki melangkah, suasana mulai berubah. Di balik barisan pohon dan semak yang menjulang, kami menemukan sebuah aliran air yang mengalir pelan. Sungai kecil itu seolah mengundang, mengajak kami masuk lebih ke dalam dunia yang belum tentu ingin ditemukan siapapun. Disinilah semuanya berubah. Semak makin rapat, jalan makin hilang, dan suara alam mulai mendominasi. Tak ada sinyal, tak ada petunjuk arah, hanya kami dan misteri yang menunggu di balik kerapatan. Apa yang tersembunyi di balik lembah ini? Keindahan, bahaya, atau sesuatu yang belum pernah dijamah siapapun? Kita akan istirahat sejenak di sini. Kita akan memikirkan apa kita akan lanjut ke sana atau cukup di sini. Bagaimana? Kabut. Itu sudah tertutup kabut pada bulan Juli ini, yang biasanya sudah masuk musim kemarau. Ternyata di area Wonosobo masih sering hujan. Masih sering turun hujan, masih sering berkabut. Kita lanjut. Yuk. Sepertinya ini kalau hujan deras bakal banjir. Bisa dilihat kabutnya sudah beranjak naik. Matahari sayup-sayup apa istilahnya, ketutup kabut. Sekarang sudah jam 9.25. Nanti tidak sampai
entah sampai di mana. Nanti jam 10 kita harus sudah lekas turun, karena setelah dilihat perakiraan cuaca nanti jam 10 akan hujan. Mudah-mudahan sih tidak. Oh ya, kenapa kalau nanti hujan kita harus cepat-cepat turun? Karena ini, bayangkan kalau hujan deras, lemah tanah seperti ini, bisa seperti ini karena kemungkinan hujan deras, kemudian aliran air meluap, banjir bandang sepertinya. Makanya kalau nanti hujan kita harus lekas, tetap harus kembali ke lokasi awal. Sama-sama terlihat longsoran. Jadi memang kalau main di area lembah harus ekstra hati-hati ya, apalagi kalau masih hujan seperti ini. Kita akan masih ke depan sana sedikit lagi, cari tempat yang agak datar. Kita coba masuk lagi ke Semak Belukar. Tapi kan tertutup banget. Kami melewati tanaman pakis. Ini adalah jenis tanaman pakis-pakisan yang bisa dimanfaatkan apabila dalam keadaan survival. Caranya dipotong umbutnya, terus dipotong pucuknya, dikupas, diambil umbutnya, nanti bisa dimakan. Baik bisa dimakan langsung ataupun bisa dimasak. Ora usah, tidak perlu lah. Bisa dilakukan kalau ini dalam keadaan kondisi survival, tapi untuk sekarang jangan sampai ya, dan malam-malaman. Yuk kita lanjut. Alhamdulillah, matahari menampakkan diri. Buat gedang apa kenyataannya ini mesti tandurannya wong. Sudah terlihat jelas. Ikan tebet. Dia tahu ini daun apa?
ya, ternyata benar ini. Ini adalah daun jelatang, jadi bisa, jika terkena kulit ini bisa membuat gatal, maka hati-hati nanti. Ini apakah kami akan terus lanjut ke sana? Sepertinya nanti kalau lanjut akan semakin rapat ini, Mas. Lanjut WPG. Oke, kita lanjut, kita batasi sampai jam berapa ya. Sekarang jam 9.48 sampai jam 10. Yo maju 5 menit mana ini. Ayo kita maju. Tapi burung. Semak semakin rapat, jalan nyaris tak terlihat. Ya sudah. Salah satu teman kami terkena jelatang, terasa perih dan gatal. Di saat yang sama, langit mulai gelap, cuaca tak menentu, tanda hujan bisa turun kapan saja. Kami putuskan untuk berhenti dan mundur kembali ke aliran sungai. Di tepi sungai, kami mencari tempat yang aman untuk istirahat, sambil menimbang apakah perjalanan ini bisa dilanjutkan. Mencari tempat untuk istirahat. Ada tanaman hidup di pohon. Semoga Bapak ada yang tahu. Ini jenis tanaman apa? Nah, kita menemui juga tanaman jenis temuan. Kita coba lihat akarnya seperti apa. Seperti ini. Kayaknya ini bisa dimanfaatkan untuk sayur. Tapi sayurnya kayaknya ini bungkusnya gitu. Jahe. Macam jahe. Jangan lama. Ojo. Wangi. Wangi tak. Baunya mirip jahe. Sari jahe. Sari jahe. Masih ada jelatang-jelatangan. Dipenuhi pohon pisang sampai atas sana. Kalau terlihat sampai atas sana. Ya, alhamdulillah langit lumayan cerah, walaupun masih berkabut tapi sudah tidak seperti tadi. Dan Gunung Sindoro sedikit kelihatan dengan gunung kembang. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah Gunung Bismo. Kita sengaja bermain di lembah yang masih jarang dilewat oleh orang, ya, buat mencari suasana baru. Kami memilih berhenti dan kembali ke aliran sungai. Di tepi batu besar yang sedikit kering, kami duduk, melepaskan beban di punggung, membiarkan kaki bernafas. Suara gemericik air begitu menenangkan, menyatu dengan suara daunan yang goyang angin.
Kopi kami seduh di atas kompor kecil. Aroma hangatnya bercampur dengan dinginnya kabut yang mulai turun. Kami bicara tentang jalur yang makin berat, tentang jelatang yang menyengat, dan tentang alam yang kadang memberi isyarat halus agar kita berhenti. Langit berubah cepat dari kelabu menjadi pekat. Kabut turun makin rapat, menyelimuti lembah seperti selimut sunyi. Di momen itu kami sadar, bukan tentang sampai ke tujuan, tapi tentang tahu kapan harus berhenti dan menghargai setiap detik perjalanan. Ya, sambil istirahat menikmati suasana alam, ditemani gemercik suara air sungai yang jernih, kita makan megono dan tempe temul. Ya, begini cara kami menikmati alam. Yuk, mari kita turun karena cuaca sudah mendung lagi. Sepertinya akan segera turun hujan. Kita turun. Ya, sudah mulai gerimis ini. Setelah puas bersantai, menikmati kopi dan suara alam, kami putuskan untuk kembali. Perjalanan pulang terasa berbeda. Tak lagi diburu rasa penasaran, tapi lebih kepada menghargai apa yang baru saja kami alami. Di tengah turunan, gerimis mulai turun perlahan. Ringan, kadang hilang, tapi cukup memberi tanda bahwa keputusan kami sudah tepat. Lembah ini belum selesai, masih banyak yang belum terlihat, masih ada rasa penasaran yang tertinggal. Kami sepakat suatu hari nanti kami akan kembali menelusuri jalur yang sempat kami tinggalkan dan menuntaskan kisah yang belum selesai di balik kabut dan sunyi. Karena bagi kami, setiap langkah di alam adalah petualangan yang tak pernah benar-benar berakhir. Kembali ke desa terdekat karena sudah mulai hujan ini. Ya, kembali masuk ke jalan hutan. Pulang. Terima kasih sudah ikut menjelajah bersama kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan petualangan seru kami berikutnya. Masih banyak tempat liar dan menakjubkan yang akan kami telusuri. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.